Terus dia ngomong gini, kalau Pak Fauzan berani, kita ada mes yang kemungkinan gangguannya 100%. Mas, enggak lah mas enggak mas, dia bilang gitu. Apa? Aduh gimana ya mas, gue gak bisa cerita. Kalau lu gak mau cerita, lu diem, lu doa, udah tidur gitu. Mas, gue itu yakin itu bukan kaki lu mas, karena itu tangan, dia bilang gitu. Jadi betisnya dia dicengkram. Tiba-tiba ada suara langkah. Kalau gue bayangin ini suara langkahnya itu mulai dari pintu balkon itu. Duk, 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 duk. Berdiri di depan, dan gue ngeliat dari celah pintu itu nggak ada siluet apa-apa, kan biasanya kelihatan nggak? Ya harusnya kalau ada yang depan pintu kelihatan lah ya. Ada, karena kan deket ya. Mau ngapain lagi nih dia? Tau nggak dia ngapain? Teriak. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor perjalanan dinas seorang konsultan SDM nih. Dan cerita ini, FYI, cerita ini tuh udah kita order, udah kita pesen dari 2 tahun yang lalu. Jadi memang orang ini sering melakukan perjalanan dinas lah, setiap tahunnya, setiap bulannya, dan ini cerita yang udah dikumpulkan selama 2 tahun lamanya dan akan diceritakan malam ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya, mungkin ada yang belum kenal. Di sebelah gue udah ada Bang Fauzan. Halo Bang. Gue selalu ketawa mulu kalau ngeliat lu. Aneh kalau cerita horor di sini malah lucu ketawa. Halo, apa kabar Mas Bro? Dong. Bang Fauzan apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi Bang Fauzan itu narsum awal-awal lonceng misteri nih ya. Dulu masih studio yang lama tuh. Studio yang lama. Yang wallpapernya kayu-kayu. Cerita kosan waktu masa kuliah. Dan kedua waktu itu cerita perjalanan dinas juga, tapi nggak terlalu banyak ya maksudnya. Satu tempat aja itu. Beberapa nggak. Ya rangkuman lah, tapi more or less di satu tempat lah. Nah malam ini cerita yang udah dikumpulkan selama berapa 2 tahun kurang lebih. Kurang lebih, dan cerita teman-teman lainnya. Ya ada beberapa cerita teman-teman juga yang ini kan penonton ada yang belum tahu nih, maksudnya kerjaan lu seorang konsultan SDM tuh ngapain aja, kok bisa sih konsultan SDM tuh dinas-dinas keluar kota? Boleh diceritain dulu nggak, biar kebayang gitu. Jadi konsultan SDM itu adalah kalau mungkin lebih familiar adalah trainer gitu ya. Jadi memberikan pelatihan untuk karyawan-karyawan perusahaan. Jadi dipanggil untuk ngasih pelatihan untuk karyawan perusahaan, peningkatan kualitas, produktivitas di SDM itu sendiri, ataupun proses-proses bisnis mereka gitu. Continuous improvement, leadership, problem solving gitu. Mostly di PT-PT nih berarti ya? Ya PT-PT yang pabrik. Ya baik swasta, BUMN. Industri kebanyakan? Kebanyakan sih industri, karena memang seperti tadi kita udah cerita-cerita kan, gue memang basicnya dari manufaktur. Jadi kebanyakan klien gue ya manufaktur. Perusahaan manufaktur. Ya? Terus kemudian beberapa tahun ke belakang, mungkin 2-3 tahun ke belakang, gue handle di tambang sama sawit. Makanya makin sering ke pulau-pulau dan pelosok-pelosok begitu. Oke, iyalah pasti. Dan malam ini bakal nyeritain yang kemana aja? Ada ke Medan. Sebenarnya bukan tempat ke Medan lah, tapi tempat di sekitaran Medan lah, biar gampang nyebutnya Medan. Iya, di Medan satu. Terus ada di Sulawesi dulu. Sekitaran Kendari lah. Sekitaran Kendari. Yang ketiga ada di Kepulauan Riau. Wah. Oke, ini nanti diceritain Bang Fauzan ya, detailnya gimana. Dan buat teman-teman yang penasaran sama cerita Bang Fauzan, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip, karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat kalian yang mau cerita juga datang langsung ke sini, itu caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi, dikirim cerita kamu, itu langsung nyambung ke WA tim kita yang nggak pakai ribet. Bang Fauzan, ini langsung kita mulai ceritanya. Langsung aja, silakan.
Ini sebenarnya cerita dari beberapa tempat ya. Selama jadi konsultan keliling-keliling di beberapa tempat. Jadi kalau secara rangkuman sih nanti ada 3 tempat lah. Kalau yang pertama ini di Medan. Sebenarnya bukan di kota Medannya lah, sekitar 4 jam lah dari kota Medan. Kalau jalur darat ya. Jadi nggak di kota Medannya banget, karena memang ini di site. Jadi tinggalnya juga di mes perumahan karyawan gitu. Jadi perumahan karyawan, terus ada rumah-rumah yang dijadikan mes buat tamu-tamu perusahaan gitu kan. Jadi kejadiannya tuh tahun 2023. Sebenarnya sebelumnya tahun 2021 sempat kesana sendiri. Terus kemudian tahun 2023 datang bertiga tuh. Mesnya emang gede dan memang isinya 3 kamar. Jadi kalau kita masuk ke dari pintu utama itu, sebelah kanan itu ada 1 kamar, sebelah kiri itu ada 2 kamar yang pintunya berhadapan gitu. Oke, kebayang. Kalau yang sebelah kanan itu pintunya ngadep ke ruang tengah, ruang TV, yang ini hadap-hadapan. Nah, mes itu adalah mes yang gue datangin tahun 2021. Jadi gue tahu. Terus gue langsung memilih kamar yang di sebelah kanan, yang cuma 1 itu doang. Karena memang sebelumnya gue di situ. Ibaratnya cari aman aja lah, yang udah tahu tempatnya gitu kan. Masuk, terus kan bertiga ya, 2 cowok 1 cewek. Oke. Masuk, terus kemudian yang cowok satunya ini berarti tuanya sebenarnya atasan gue sih. Kalau yang ceweknya 1 level lah. Nah yang cewek ini lagi ribet masukin barang-barang lah dari luar kan, dari mobil. Terus yang cowok ini yang atasan gue, dia jalan ke arah kiri ngelihat kamar yang depan, terus ngelihat kamar yang belakang, ngelongok gitu, ngebukain pintu. Cek. Gue udah masukin koper tuh, masuk ke kamar lah udah. Kayak gue nempatin yang di sebelah kanan aja. Lo gitu. ngetap duluan ya? Ngetap duluan. Tiba-tiba dipanggil. Mas Fauzan. Iya Pak, kenapa? Mas Fauzan di sini yang bagian depan aja. Saya di bagian belakang. Tapi raut wajahnya udah beda. Nah, for your information, si atasan gue ini juga kalau dia bis trip sendirian, suka ada cerita-cerita gitu, selintingan cerita-cerita dia ngalamin gitu. Ini lu nyampe jam berapa, sorry? Waktu itu? 8:30 malam. Lu nyampe malam-malam nih? Nyampe malam. Ada siapa aja di mes itu? Emang lu bertiga doang? Bertiga doang. Penjaganya? Bertiga doang, nggak ada. Jadi di drop sama driver, udah dikasih kunci, udah kita masuk. Oke. Kok wajahnya beda ya? Tapi ya udahlah, karena atasan gue ya, jadi itu adalah instruksi. Gue keluarin lagi cover, gue pindahin ke kamar yang sebelah kiri bagian depan. Nah, masuk, dia juga yang si cewek akhirnya jadi masuk yang sebelah kanan, dia masuk yang belakang. Pada masuk kamar tuh jam 10:30, jam 11-an. Oke. Tapi gue nggak langsung tidur, gue masih ada yang dikerjain lah, nyiapin buat besok karena gue ngajar giliran pertama lah. Gue ngajar giliran pertama, gue ada beberapa yang harus di-prepare. Nah posisinya tuh kalau kita masuk ke kamar, dari pintu kamar tuh sebelah kanan langsung pintu kamar mandi. Gini modelnya kan, jadi masuknya pintu kamar mandi. Jalan lurus ke sana, di dinding kamar mandi ini ada lemari. Oke, kebayang. Ngadep ke dipan kasur. Kasurnya king size gede. Jadi kalau kita mau ke kasur ya kita lurus, terus ini kasurnya gitu kan. Samping sini ini jendela mati kaca gede. Satu dinding gitu. Sampai bawah gitu ya? Ya, sepinggang lah. Oke. Ya, terus ditutup gorden gitu kan. Jadi kalau gue di kasur, duduk laptopan kayak gini nih, depan gue lemari. Ya. Lemarinya, pintunya model 2 kebuka gini, 1 ada cerminnya, 1-nya enggak. Lemari zaman sekarang lah. Lemari kayu apa lemari? Lemari kayu kayak lemari Olimpik gitu lah. Oke, bayang. Nah lemari Olimpik ini kan kalau lu tahu itu kan kalau misalnya ditutup itu kan ada klem rollernya itu ya, yang dia harus bunyi ceklek gitu kan. Oh iya bener. Ya artinya dia nggak akan kebuka kecuali lu tarik atau lu dorong dari dalam. Betul. Karena pas gua nyampe posisinya itu kebuka sedikit, terus gue tutup dan bunyi dan normal, rollernya normal, jadi ceklek gitu. Karena nggak nyaman aja lah ada lemari kebuka gitu. Bener. Ceklek tutup.
Baju-baju emang nggak gue masukin lemari. Jadi baju-baju itu selalu gue buka dari koper kebuka, ya udah. Tinggal dibedain baju bersih, baju kotor gitu doang. Nah, lagi laptop nih. Karena layar di sini nih berarti ada space sedikit lah ya. Kita bisa ngelihat ke arah lemari kan kalau kita fokus ke layar gitu. Cermin itu, kacanya si lemari itu. Cermin itu kan kalau geter kelihatan ya, bayangannya goyang gitu kan. Iya. Cerminnya geter. Gitu kan. Terus gempa nih, gue mikir langsung gempa nih berarti. Sumatera. Gue nengok sebelah kiri itu kan yang gorden itu kan. Kalau gempa dia ada goyang-goyang lah ya. Nggak goyang. Terus gue nengok sebelah kanan ini ada meja kecil, ada air di gelas, air putih. Gue sediain di sebelah. Dia nggak ada getaran tuh di airnya. Nggak getar juga. Berarti ini getar sendiri nih. Iya. Si lemarinya tuh. Terus gue liatin. Bener getar, masih getar. Gitu. Terus ngebuka. Ceklek. Anjir. Hari malam pertama tuh. Kebuka sendiri tuh? Iya. Bunyi. Ceklek. Jadi nggak cuma ceklek gini, tapi ceklek kebuka gini. Waduh. Terus kayak, apa nih yang keluar nih? Gue berhenti kan, maksudnya gue berhenti dari aktivitas gue ngeliatin apa nih yang keluar nih. Nggak ada apa-apa nih, hening aja gue selama beberapa detik. Gue taruh laptop gue turun, samperin, gue buka kan. Nggak ada, gue tutup lagi. Grep. Ini udah nggak bener nih, udah. Masalah kan baru datang ya, malam pertama kan. Baru datang banget. Baru datang banget ya, orang baru datang 8:30 tuh posisi 10:30 jam 11-an kan. Ya udahlah, jadi nggak bisa langsung tidur lah, pokoknya was-was aja. Tapi nggak ada apa-apa tuh setelah itu, nggak berasa ada apa-apa. Di situ tuh 4 hari lah kurang lebih. Jadi masih ada beberapa malam nih ke depan gitu. Pagi biasa beraktivitas seperti biasa, siap-siap apa segala macam. Nih posisi lemari masih ketutup nih. Keluar aktivitas, balik itu jam 5-an, masuk ke mes lagi, masuk ke kamar. Biasanya itu kamar ada yang beresin, jadi ada petugas yang ngeberesin. Tapi pas gue masuk, posisi kasur dan segala macam tuh masih kayak tadi pagi, bukan yang rapi kayak di hotel habis diberesin gitu kan. Artinya nggak ada orang masuk, ya kan? Karena kalau ada orang petugas masuk pasti udah diberesin lah. Jalan gue ke kasur, naruh tas di bawah, gue nengok lemarinya kebuka lagi. Kok kebuka lagi lemarinya gitu kan. Lama udah ditutup tuh. Iya kan, dan dari posisi kasur yang nggak diberesin kan berarti nggak ada orang masuk dari pagi yang sebelum gue pergi kan, karena posisinya masih ketutup. Tutup lagi, ceklek gitu. Sama jam 10:30, jam 11-an, laptop lagi. Posisinya persis sama kayak malam sebelumnya. Nah, terus gue ngelihat getar lagi. Kali ini lebih kencang. Terus gue tungguin. Jadi kalau yang tadi tuh pas yang pertama tuh gue liatin getar, pas gue nengok ini kan, terus ngeliat lain, terus dia kebuka. Ini enggak, agak lama tuh gue liatin. Makin kenceng, kebuka lagi. Lebih luas lagi. Kebuka, benar-benar kebuka. Wah, kebuka, gila. Apa nih? Langsung, ini enaknya gimanain ya gitu. Akhirnya gue buka aja, nggak gue tutup lagi. Selanjutnya di hari selanjutnya itu gue ada momen di mana kan karena ini udah kebuka jadi udah nggak ada fenomena lagi nih di lemari. Tapi jadi ada aktivitas di kamar mandi. Ya elah, pindah lagi. Iya, jadi gue belum tidur lah, masih scroll tapi posnya udah jam 12:30 tuh. Udah kayak ada aktivitas yang apa ya? Di luar kali ya, gue mikir gitu. Gue agak nengok ke kiri kan, ke jendela. Enggak. Suaranya nggak di sebelah kiri. Sempat agak duduk tuh. Di bawah kasur apa ya? Terus gue gini, enggak. Terus gue, kan pintu kamar mandi kan berarti gini ya, kalau kita mau ngeliat kan. Karena dia kan ke lorong pintu kamar kan. Oh, di kamar mandi, gue mikir gitu. Pintu kamar tuh kekunci, jadi nggak ada orang masuk. Gimana ya? Udah, gue biarin aja. Aktivitas, terus gue biarin, ketiduran lah akhirnya. Suara apa sih yang lu denger waktu itu?
bukan suara mandi ya, kayak orang udah selesai mandi lah. Oh iya, mindahin barang gitu. Ya andukan gitu kan, terus kayak ya tadi skincare apalah, gitu aja. Kayak di depan cermin aja orang lagi pakai baju gitu-gitu. Kan kedengeran suaranya gitu kan. Kebangun dini hari, kebelet, kencing gua. Harus nyamper dong berarti tuh. Tapi untungnya nggak ada apa-apa sih. Tapi malam-malam setelahnya sampai ke hari terakhir balik itu masih ada aktivitas tuh. Cuma gua nggak ngomong sama aktivitas yang sama ya di dalam kamar mandi. Dan lu nggak ngecek juga ya? Nggak berani kalau itu. Oke. Gue juga nggak ngomong sama dua orang ini. Dan gue juga nggak nanya dia mengalami atau tidak gitu. Udah singkat cerita pulang nih kita. Nah setelah pulang itu beberapa waktu kemudian itu ada yang teman gue datang ke situ nempatin mes yang sama. 2 orang cewek-cewek, yang satu itu nempatin kamar belakang, yang satunya nempatin kamar yang kanan satu doang. Ya, jadi satu di belakang, satu di sebelah kanan. Nah, terus malam pertama cewek yang tidur di kamar yang cuma yang satu depan doang ini, dia tuh mimpi. Dia mimpi berdiri di depan lemari yang di kamar itu. Lemarinya kan kurang lebih sama semua ya bentukannya. Oh iya. Lemari Olimpik itu juga. Dia berdiri nih di depan cermin, terus ngeliat bayangannya dia. Terus kan dia heran ya, kenapa gue tiba-tiba ada di depan cermin. Terus kayak dia ngamatin, tapi bayangannya nggak gerak. Oh, Diem doang. Diem aja. Di mimpi itu dia sadar kalau ini berarti bukan gue dong yang di depan cermin ini dong. Kebangun. Tengah malam tuh. Terus singkat cerita dia mencoba untuk tidur lagi. Besoknya dia ngajar kan. Sorenya dia balik cerita sama si yang satunya ini. Cerita sama yang satunya, ngobrol di ruang tengah. Jadi posisi ruang tengah itu ada TV itu nempel di tembok yang kamar yang berhadapan, yang bagian depan. Gini ya di sini ya. Mereka duduk ini nih. Satunya kan kamarnya di sini. Lagi ngobrol terus si yang di kamar depan itu ngomong gini. Nanti malam kita tidur berdua ya. Karena ada kejadian itu. Nah pas ngomong gitu, pintu kamar yang belakang bunyi kuncinya. Cetak, cetak. Padahal nggak ada yang nempatin kan? Yang belakang ini kan. Yang depan, bagian depan. Teman gue yang belakang makanya, yang depan. Jadi yang di belakang TV itu bunyi. Cetak, cetak. Padahal posisi nutup aja. Cuma kayak ada yang mau ngebuka gitu ya dari dalam, kayak ada yang mau keluar gitu. Oh iya mbak, gitu. Kata si satunya. Malam itu mereka tidur kan berarti. Nah salahnya tuh tidurnya di kamar belakang. Tapi kan memang karena si cewek yang mimpi ini kan tidur yang di kamar yang bagian ini kan mungkin takut ya. Jadi dia mintanya dia yang join ke kamarnya temennya yang belakang ini. Tidurlah mereka. Yang mimpi ini udah tidur. Yang punya kamar belum. Masih scroll. Diketok pintu kamarnya. Dok. Kepres dia. Ngeliatin pintu. Dok. 3 kali. Langsung mencoba untuk tidur dia. Paginya ngomong sama temennya itu kan yang mimpi kan. Mbak, tadi malam tuh aku diganggu. Diganggu apa? Iya pas kamu udah tidur ada yang ngetok pintu. Gitu. Udah tuh. Tapi mereka cuma berapa hari gitu, nggak lama. Balik. Ada datang lagi teman gue lagi. Berdua lagi. Cowok-cowok kalau kali ini cowok-cowok. Nah, cowok yang satunya ini yang tadi berang sama gue. Yang atasan gue yang nyuruh gue pindah kamar. Siapa namanya? Ada kita sebut Pak Joko lah. Pak Joko. Ya. Si Pak Joko ini datang sama salah satu teman gue.
Gue nggak tahu teknisnya dia nempatin kamar yang mana, tapi kejadiannya justru malah yang di temen gue ini. Lagi mandi, kan pakai shower tuh, dia mandi apa segala macam. Botol shampoo itu tiba-tiba jatuh sendiri. Posisinya tuh jauh dari percikan air lah, jadi agak nggak mungkin dia akan jatuh sendiri. Bener-bener lagi mau sampo, habis disiram gitu, terus dia nengok mau ngambil samponya, samponya jatuh. Kaget, jatuh. Terus dia akhirnya lanjutin mandi segala macam. Momennya waktu itu kayaknya cuma beberapa hari, singkat lah, cuma 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam. Tapi kejadiannya cuma itu doang. Dan kebanyakan memang di mes ini. Nah cuma si klien gue ini nggak pernah nanya sama yang orang-orang ini selain ke gue. Kalau ke gue memang agak akrab. Pasti nanya. Setelah yang Pak Joko sama temen gue ini, gue datang tahun 2025 kemarin. Masih baru. Masih baru. Berdua nih gue, cowok cewek. Gue sama temen gue cewek berdua. Nama yang mana? Baru lagi, beda lagi. Oh, dia belum pernah ke situ? Belum pernah ke situ. Siapa namanya? Namanya Lestari. Oke, Mbak Lestari. Mbak Lestari. Nah ini orang memang overthinkingan. OVT. Parnoan ya. Oke. Dan udah ngedenger cerita ini kan, rentetan cerita ini kan. Dia denger dari siapa? Ya kan kita satu kantor kan. Oh, jadi udah diobrolin di kantor. Udah diobrolin dan kita udah kena. Pokoknya kalau kesana lu hati-hati, kesana lu hati-hati gitu. Oh, sama temen-temen. Iya, apalagi lu datang sama Ojan nih gitu. Nih bocah sering banget kejadian nih gitu. Jadi gue di kantor tuh sering banget, udah sering banget dimintai cerita-cerita kayak gini kalau pas lagi dinas kemana. Lo mau Ojan? 2 minggu gue di sana. Wow. Sekitar 11 harian lah. Hati-hati lo gitu. Ya gitu. Berangkat. Gimana ya Mas? Serem gak sih? Enggak, udahlah aman aja, aman gitu. Hari-hari lain biasa normal-normal aja, tapi ada satu momen itu. Jadi di perumahan dekat perumahan karyawan itu ada jogging track. Gue iseng-iseng sore, jalan-jalan sore lah. Ngomong sama si temen gue ini. Mbak, gue lari sore ya gitu. Itu posisi jam 3:30 lah, bisa asar lah. Jam 3:30, jam 4-an. Gue lari sore ya gitu. Ya dia teriak dari dalam kamar. Keluar, ya udah gue jogging sama segala macam, muter. Nah gue muter, kemudian gue sampai di sekitaran situ lah, nggak jauh dari situ sebenarnya. Jadi mesnya itu sebenarnya bukan nggak selalu sama, tapi ya paling sebelahan aja gitu. Nah terus gue baru inget bahwa mes yang gue tempatin itu bukan mes yang sama kayak gue waktu pertama datang itu. Nah pas gue lewatin, kayaknya ini mes yang waktu itu gue datang pertama kali deh. Oh beda mes tapi emang satu komplek ya? Iya satu komplek dan deketan, cuma sebelahan aja gitu, nggak jauh. Kayaknya yang ini deh, bukan yang tempat gue sekarang deh. Terus gue liatin, ini kali kalau yang waktu itu ganggu gue ngeliat gue, inget kali ya, gue mikir gitu. Ngebatin gitu gue di depan rumah itu. Ingat kali ya gitu, 2 tahun yang lalu gitu. Terus gue masuk balik ke mes. Tapi bentuknya sama persis ya? Rumahnya sama semua. Bentuknya pun sama? Bentuknya sama semua. Perabotnya sama? Perabotnya sama semua. Wow. Layoutnya sama semua. Iya. Pas gue mau buka pintu, kekunci. Ketok-ketok dong gue. Tok. Mbak, gue teriak dari luar. Tok. Mbak, terus dia teriak. Dikunci sama Mbak Lestari? Ya gitu. Keluar dia. Buka kunci. Buka pintu, tak. Jan, kamu di luar? Iya, Mbak. Lah kan tadi aku bilang aku izin lari sore. Beneran? Iya, aku tuh tadi keluar, ngunci pintu karena aku tahunya kamu udah masuk. Dan dari tadi tuh di kamarmu tuh ada aktivitas, dia bilang gitu. Terus kayak, enggak dong, nggak usah kayak gitu lu. Gue udah nggak mulai nih, maksudnya gue nggak mulai nakut-nakutin lu nih. Kenapa jadinya lu malah nakut-nakutin gue ngomong gitu? Enggak, Jan. Kenapa aku ngunci pintu itu karena aku tahu kamu masuk. Dan dari tadi tuh di kamar ada aktivitas, di kamarmu tuh ada aktivitas. Karena kita nempatin kamar yang pintunya berhadapan-hadapan loh. Oh iya dong, sebelah-sebelah. Deket kan? Iya. Jadi dia juga beraktivitas di dalam, dia drakoran apa segala macam, nonton film segala macam sambil kerja. Dia ngedenger di kamar depannya itu, dia ngambil yang bagian depan, gue yang bagian belakang. Ada aktivitas.
lo nggak usah mulai nih, kita masih panjang nih di sini, masih 1 minggu lagi nih, gue bilang gitu. Asli loh, tapi nggak tahu lah, udah biarin lah, lupain aja, gitu. Terus selang beberapa waktu itu udah 2 malam terakhir lah sebelum gue balik. Jadi besoknya itu adalah hari terakhir gue ngajar, malam nginep, besoknya gue pulang. Nah malam ini nih. Gitu. Jadi ibaratnya gue pulang Rabu pagi, ini nih Senin malam nih. Malam nggak ada apa-apa, normal. Selasa pagi jam 5:30 Mas Gilang. Tiba-tiba jam 5:30 tuh sebenarnya udah nggak tidur pules banget kan. Biasanya gitu kan, alarm juga udah bunyi tapi masih di kasur aja gitu. Ada suara gini, Assalamualaikum. Di sini nih, di sebelah kanan. Sedekat itu? Iya, lirih. Assalamualaikum. Gue refleks, kan gue lagi merem nih, denger suara salam kan. Assalamualaikum, bangun gue. Set, duduk, Waalaikumsalam. Terus gue baru sadar, siapa tuh dia? Salam. Karena nggak mungkin kalau orang dari luar kan, karena orang dari luar pasti salamnya agak kenceng kan, Assalamualaikum gitu kan, walaupun kedengeran suaranya lirih kan gitu ya. Iya. Ini enggak, ini lirih dan memang lembut gitu loh. Assalamualaikum. Dan di sebelah lu? Deket banget di sini. Orang gue langsung refleks melek, Waalaikumsalam. Karena di otak gue jam segitu ada orang catering nganterin sarapan. Oh gitu, iya. Walaupun nggak pernah salam nih, selama gue datang ke tempat itu nggak pernah. Dia nggak pernah Assalamualaikum Pak gitu, nggak pernah. Ketok-ketok pintu depan, kalau nggak ada yang bukain, dia ketok-ketok jendela memang. Tapi kayak, Pak, Bu, gitu doang. Tidak ada teriakan, suaranya cuma, Assalamualaikum. Gitu. Cuma kayak, otak gue tuh ngesetnya jam segini tuh ada orang datang bawa sarapan. Suara cewek ya? Suara cewek. Jadi gue bangun, Waalaikumsalam. Gue bilang gitu, kayak, salah gue jawabin salam lagi. Nih, dijawab lagi. Masih 1 malam lagi tuh nanti gitu kan. Tapi untungnya sih pas malamnya itu nggak kejadian apa-apa. Oh aman ya? Aman. Cuma memang di kedatangan gue yang pertama banget nih, sebelum yang bertiga kan gue sendirian. Yang tadi gue bilang, gue ngedengar ada suara-suara lah. Ya, ada suara ayam di tengah, di ruang tengah, apa segala macam. Tapi yang paling menarik adalah, yang kemudian gue yakin ini kayaknya makhluk yang sama yang ngeganggu gue di pengalaman pertama gue adalah, karena waktu gue kedatangan pertama, itu memang biasanya kalau kita masuk ke komplek perumahan, si driver pasti akan ke tempat yang megang kunci mes itu. Posisinya waktu itu jam 8:30, jam 9 malam itu kita mau ambil kunci dulu habis masuk perumahan. Driver turun, pintu ditutup, pintu depan dan pintu depan mobil, dan gue duduk di tengah sebelah kiri. Jadi gue di mobil sendirian selama si supirnya itu ngambil kunci mes. Ada sekitar 15 menitan. Karena dia nyari-nyari orangnya, kalau nggak salah nelpon apa segala macam. Gue duduk aja di bangku tengah kan. Agak serem gini nih. Ini kan berarti kursi driver, ini kursi depannya. Ini belakang masih ada kursi lagi kan. Oh, 3 seat ya? 3 seat. Lagi gini posisi. Ada suara. Hey. Anjir. Males banget. Kayak, apa nih gitu. Makanya kalau suaranya dari luar kan nggak mungkin selembut itu ya, pasti kan gitu kan. Iyalah. Walaupun kedengarannya lirih, tapi kan intonasinya tetap intonasi kenceng gitu kan. Ini enggak nih suaranya, gitu, terus kayak suaranya mirip. Sama Assalamualaikum. Suaranya sama, satu pita suara. Warnanya sama nih, warna suara. Beneran inget berarti pas gue berdiri di depan rumah itu ya. Iya. Ya udah habis itu gue balik, udah sih nggak ada apa-apa, dan sekarang belum ada lagi orang yang kesana. Cuma memang setiap gue yang datang, gue ketemu sama PIC-nya yang nemenin gue prepare venue dan segala macamnya, dia pasti nanya, gimana Pak Fauzan, ada apa nih kali ini gitu. Oh. Apanya nih Mas? Ada apa? Suara-suara nampak-nampak apa gitu. Oke. Biasa lah, kalau suara-suara nampak-nampak nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa itu. Kenalan aja gitu. Emang sudah terkenal Pak kalau di daerah situ. Jadi emang di deretan mes itu emang sudah banyak cerita lah. Itu memang banyak vendor kontraktor yang ini juga ngalamin gitu. Oh memang banyak Pak, banyak cerita dia bilang gitu. Oh ya udahlah, normal berarti udah. Normalnya emang begitu gitu. Ada lagi, kalau di cerita pertama kan gue di Sulawesi. Iya.
2024 gue kesana lagi. Lu ke Sulawesi lagi? Ke tempat yang sama. Makassar ya, nggak salah. Mana sih? 4 jam dari Kendari. Iya. Ya. Gue ke site yang sama lagi. Cuma mesnya beda. Oh. Mesnya nggak deket banget, sekitar 1 kilo lah, 1 kiloan. Dan yang pertama gue lakukan ketika gue nyampe sana, gue mau konfirmasi cerita yang pertama bahwa pernah ada orang mengakhiri hidup di sana. Gue nanya ke driver, gue nanya ke beberapa orang, ternyata memang ada urban legendnya di tempat itu. Oke. Oh, berarti memang benar. Terus pas gue nanya, tapi kapan waktunya? Wah, nggak pernah ada yang tahu juga sih, Pak. Itu kayak cerita dari mulut ke mulut aja gitu. Tapi orang tahu bahwa di area mes itu memang pernah terjadi sesuatu itu. Tapi gue nggak di komplek itu, dia di komplek yang berbeda. Yeah. Kali ini mesnya 2 lantai. Kalau yang dulu kan 1 lantai itu 4 kamar. Yang ini 2 lantai 8 kamar. Lebih gede dong. Lebih gede. Bangunan tetap sama bangunan tua juga. Tapi ini mes yang lebih aktif dan lebih rame sebenarnya. Oke. Karena untuk pejabat-pejabat yang dari Jakarta, dari luar area tersebut itu, kalau nginep di mes ini, memang mesnya lebih eksklusif lah. Kebetulan mes yang itu penuh. Jadi gue sama teman-teman gue ditempatin di situ. 4 orang, 2 cowok, 2 cewek. Yang cewek nempatin kamar di bawah, 2 kamar di bawah. Yang cowok nempatin 2 kamar di atas. Posisi mesnya itu kalau kita masuk pintu utama bawah, itu sebelah kanan ada tangga naik ke atas. Oh, langsung ya? Langsung. Kayak studio ini ya berarti ya? Ya, masuk. Sebelah kanan tuh ada tangga gini naik ke atas. Sebelah kiri itu ada, kalau yang di lantai 1 ya, sebelah kiri itu ada 2 kamar, gini posisinya letter L. Oh ya? Yang 2 lagi sebelahan di sebelah sini. Oh. Jadi pintu masuk, ada 2 kamar, ini tangga naik ke atas, yang ini letter L, yang ini pintu ke arah tempat makan. Ini tengah itu tempat duduk, ruang living room lah, Ya, ruang ngobrol-ngobrol. Kalau lurus ke belakang dapur, yang kemudian bisa jebol ke tempat makan. Gue dapet jatah di atas. Awalnya curiga kenapa kita nggak dibarengin aja berempat di bawah ya? Karena waktu itu kosong. Kenapa ya? Cuma kita berempat. Oh, itu ada yang ngatur berarti? Ada. Abang di sini, abang di sini. Ada. Mbak di sini gitu. Kan dikasih kuncinya kan, nomor kamar kan. Oh, udah ada yang ngatur. Ya, terus kita nanya, nomor 78 di mana, Pak? Lantai 2, Pak. Oh, ada lantai 2 ya? Iya. Oh, ada kamar ya? Ada kamar lagi ya? Iya. Kayak ini 1, 2, 3, 4, Pak. 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9. 8 doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8. Error. Nah, terus gue nempatin yang letter L. Sama teman gue. Ini gue, ini teman gue. Yang di bawah, yang di sini, sama yang di sini. Misah. Waduh, jauh mereka. Cewek tuh ya? Cewek-cewek. Oh, kok diaturnya begitu ya? Nggak tahu, random aja makanya. Padahal waktu itu tuh nggak ada orang lain. Kita doang berempat masuk. 4 orang doang? 4 orang doang. Karena kan kita beberapa hari, setiap pagi itu kan pasti makan di ruang makan, nggak ada barengannya. Dan si asisten rumah tangganya itu nyiapin makan cuma buat kita berempat. Berarti cuma ada 4 orang. Ya pun kalau ada orang pasti diinfo dong. Diinfo dan kita tahu jumlah piring. Iya. Karena kan kita sarapan pasti bareng. Waktunya kurang lebih bersamaan. Karena udah disiapin sejumlah penghuni mes itu. Iya. Mungkin bawah cewek atau cowok, gue nggak tahu kan, karena gue baru pertama kali di situ. Nah, posisinya kalau kita ngelihat atau ngadep si mes ini, sebelah kanan itu ada pohon mangga gede. Jadi temen gue yang nempatin di sebelah sana, jendelanya itu ngadep ke pohon mangga. Yang cewek ya? Yang cewek. Kalau gini aman lah, ngadepnya ke depan soal jendelanya. Ya, yang lu paling depan tuh kan? Nah, yang temen gue yang bawah yang cewek satunya lagi ngadepnya ke depan. Ya. Yang temen gue yang ini ngadep ke depan, yang gue ngadep ke samping. Oh, lu di belakang. Kebun. Ya. Nah, di sebelah pintu kamar gue itu ada pintu ke balkon. Ada balkon di sini. Oke. Yang masuknya dari arah living room. Di atas tuh ada living room lagi. Ada tempat duduk, sofa-sofa gede-gede gitu. Yang kemudian kalau lurus, dia ada tangga yang menuju ke bawah dapur langsung. Oh. Jadi tangganya ada 2 ternyata. Wih, enak rumahnya ya padahal. Di depan sama di belakang. Tangga itu buat akses ART aja. Jadi ART itu kayaknya beroperasinya di sekitaran belakang itulah. Kecuali kalau lagi ngebersihin atau ngepel-ngepel. Gue nyampe sana itu jam 5 sorean lah kalau lebih, kalau nggak salah. Dia udah beraktivitas seperti biasa. Kemudian makan malam jam 7-an, setengah 8. Terus singkat cerita ngobrol-ngobrol segala macam,
masuk kamar itu udah jam 10-an lah kalau nggak salah. Udah kita istirahat, besok kita masih harus mencar, jadi areanya misah-misah. Masuk kamar lah. Sama temen gue juga masuk kamar, yang di atas ya, udah masuk semua kamar semua. 12:30 atau jam 1-an gitu. Masih laptopan gue lah, iseng-iseng apa segala macam. Posisi kamar gue adalah ketika gue masuk, itu langsung ketemu meja rias. Meja rias itu belakangnya jendela yang mengarah ke kebun juga kan. Sebelahnya ada kasur, 2 twin bed gitu. Kemudian di sebelah kasur yang ini ada pintu ke kamar mandi. Jadi kamar mandi dalam juga. Semuanya kamar mandi dalam. Gue tidur di kasur yang dekat meja rias. Sebelah meja rias ada lemari, jadi gini. Ini meja rias, ini lemari, ini tempat tidur. Di belakang sini ada jendela, pintunya di sini, pintu masuk. Ya, kebayang. Ada dipan satu lagi, di sini pintu kamar mandi. Ya, kebayang. Lagi posisinya laptopan kayak gini, gue ngedengar ada suara orang ketawa. Dari arah samping nih. Suara ketawa cewek, tapi ketawa normal, bukan ketawa yang nyeremin gitu. Kayak hahaha gitu. Berkelakar aja. Tapi suaranya cewek nih yang ketawa. 12:30, jam 1 ada cewek ketawa di atas. Oh, suaranya di lantai atas tuh ya? Di lantai atas, karena gue ngedengernya dari arah jendela. Terus gue mikir, di balkon berarti dong. Ya, bener. Yang paling mungkin ya. Terus, tapi gue kemudian mulai bertanya-tanya karena dengan kita dipisahin itu 2 cewek di bawah, 2 cowok di atas, kayaknya kok itu adalah skema pembagian kalau cewek di bawah, kalau cowok di atas gitu kan. Berarti kan kecil kemungkinan ada cewek lagi berkelakar di atas dong. Iya. Make sense ya? Maksudnya logika gue berjalannya ke arah sana tuh. Kayak nggak boleh nyampur tuh cewek-cewek. Iya, berarti kan nggak boleh nyampur nih misalnya. Oh, kayak tadi gue bilang, bawah cewek, atas cowok. Tapi kok ada suara cewek ketawa di atas. Di atas. Bangun gue. Ngecondongin kuping ke arah jendela. Suaranya makin jelas. Bener dong berarti. Karena nggak nyeremi, jadi gue nggak kebayang ini bukan orang ya. Iya, orang aja, orang ketawa. Orang ketawa aja. Biasa aja. Iya, walaupun gue nggak tahu ada orang datang. Ibaratnya misalnya baru masuk lah. Gue nggak tahu. Karena memang setelah kan pulang udah sore, keluar cuma buat makan malam, ngobrol sebentar, masuk lagi. Jadi gue nggak tahu ada orang baru masuk mungkin ya gitu. Besok malamnya sama. Itu udah kesini agak sore nih, jam 10:30-an, belum lewat tengah malam nih. Suaranya sama. Hahaha, ya gitu. Berarti ada orang nih gitu. Maksud gue ada penghuni lain nih. Walaupun paginya gue nggak nemuin ada orang lain. Artinya jumlah piring kita juga 4. Cuma ada 1 meja yang di-prepare buat sarapan gitu. Ada orang nih, gue mikir gitu. Gue deketin lagi nih. Iya orang Ya udahlah orang berarti. Jadi gue mantep tuh orang berarti. Karena kemarin ada, sekarang ada lagi. Iya, fix nih ada yang. Fix nih orang. Lain atau ya. mungkin ART-nya atau apa. Orang gitu. Tiba-tiba ada suara langkah. Kalau gue bayangin ini suara langkahnya itu mulai dari pintu balkon itu. Duk, 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 duk. Lantainya lantai apa sih? Keramik. Artinya ada suara langkah. Duk, duk, duk. Dari, kalau gue bayangin dari arah balkon. Kan ini pintu balkon, ini pintu kamar gue kan. Gini. Duk, 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 duk. Berdiri di depan kamar gue. Gue ngeliat ini ya. Berdiri nih orangnya depannya. Terus diketuk pintu gue. Tapi nggak ngetuk tok gini. Kecil. Kayak pakai kuku. Tuk, 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 tuk. Ya anjir. Pertama kan. Tuk, 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 tuk. Enggak. Ilusi nih. Gue mikir gitu. Enggak. Ilusi. Kalau tadi beneran orang, nggak mungkin dia iseng ngetok-ngetok pintu gue. Dan nggak mungkin dia tahu kalau gue tuh nyari suara ketawa itu kan. Kalau sampai dia jalan ke depan pintu gue, berarti dia tahu kalau gue nyari tahu suara itu kan. Ilusi ini gue mikir gitu. Lagi yang kedua, agak kenceng. Dok, 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 dok. Enggak bener ini. Dak, dak, dak. Terus gue liat, enggak, ini mungkin ilusi suara aja. Terus gue lihat kunci gue goyang. Kunci kamar. Dok, 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 dok. Gue tutup laptop, gue taruh di meja rias, masuk selimut gue, tutup,
Karena berdiri di depan kan. Dan dia berarti tahu kan. Tadi gue gini-gini gitu. Dia tahu kan. Sampai ketiduran gue. Terus pas pagi, gue belum cerita tuh sama teman-teman gue. Udah nggak usah dielaborate, nggak usah dielaborate. Tapi 3 orang yang lain tuh tidak termasuk kelompok yang tim yang waktu itu gue datang, beda orang gitu. Jadi mereka itu nggak ada clue kalau mes ini juga punya apa namanya fenomena-fenomena kayak gitu. Mereka tahunya adalah yang mes yang satunya. Jadi mereka mikir mes ini nggak ada apa-apa, aman-aman aja gitu. Dan dari gue ngeliat mereka kayaknya aman-aman aja. Nggak ada cerita apa-apa. Nggak ada malamnya. Selang beberapa hari deh, nggak langsung malamnya. Masih lagi laptopan. Sekarang bukan suara ini, langsung langkah kaki. Tadi sama, duk, berdiri di depan. Dan gue ngeliat dari celah pintu itu nggak ada siluet apa-apa, kan biasanya kelihatan ya? Harusnya kalau ada yang depan pintu kelihatan lah ya. Ada hitam-hitam. Karena kan deket ya, selatan. Mau ngapain lagi nih dia nih? Tau nggak dia ngapain? Teriak. Seriusan. Teriak di depan pintu. Wah, asli merinding, berkaca-kaca mata gue berair. Tutup selimut. Ada berapa detik lah, gitu terus hilang. Gue kira temen gue kan. Jadi dalam selimut, gue telepon temen gue yang kamar depannya kan. Gue telepon. Saat berdering, gak diangkat. Angkat gitu. Gak diangkat udah. Terus gue udah mencoba untuk tidur aja lah udah. Mencoba untuk tidur. Paginya gue tanya akhirnya kan. Bisa lu tidur udah begitu bang? Ya gimana, gue gak bisa keluar juga. Keluar di depan. Ya akhirnya karena saking takutnya ketiduran aja kan. Gue juga gak sadar kapan gue tidur kan. Pokoknya udah takut aja gitu kan. Paginya pas kita turun kebetulan bareng tuh. Kenapa mas? Tadi malam ada miss call. Sorry gue udah tidur. Enggak, lo gak tidur. Tidur gue. Dari habis makan malam itu. Gue naik. Tidur, jadi dia makan duluan, nggak bareng sama nggak berempat, jadi dia makan duluan terus dia naik udah tidur. Karena gue pas setelah pulang ke mes itu gue nggak ngelihat dia lagi, memang tidur gue. Nggak, lu ngapain tadi malam teriak-teriak? Mana ada sih gue teriak, orang gue tuh tidur dari jam 7:30 dia bilang gitu. Di situ tuh lumayan lama, 5 minggu di situ. Gila, sebulan lu? Iya, sebulan lebih. Iya. Terus berjalannya waktu adalah kayak gitu-gitu tuh ada aktivitas di depan. Ingat gak yang waktu cerita di mes sebelumnya yang ada aktivitas di ruang tengah kayak orang ngobrol? Ada gerakan, gerak-geruk sama. Oh di situ juga ada? Sama, ada juga di lantai atas tuh ada juga. Sering lah pokoknya kalau udah lewat menjelang tengah malam itu udah ada aktivitas lah di luar. Tengah-tengah itu gue akhirnya cerita sama yang cewek yang di bawah. Yang kamarnya dia, jendelanya menghadap ke pohon mangga. Gue tanya, kamu 3 mingguan di sini ada kejadian apa? Si cewek ini yang kamarnya diketok di Medan. Cewek ini. Jadi memang dia juga sering ngalamin fenomena-fenomena kayak gitu. Ada cerita apa gitu? Dia bilang, ada mas. Beberapa hari yang lalu aku kebangun jam 2-an pagi gara-gara ngedenger suara anak kecil main. Suaranya dari luar jendela. Jadi main di bawah pohon mangga itu lari-larian 2 orang tek gitu. Gitu. Terus kamu tengok nggak? Enggak lah mas. Udah pasti bukan orang lah, dia bilang gitu. Jam 2 pagi mas. Ada anak kecil main-main, lari-lari di sekitaran situ. Posisi jendelanya sama pohon mangganya itu termasuk deket tuh. Cuma 3 meteran lah. Wih deket banget. 3-5 meter ya, jadi deket banget kita. Terus satu waktu lagi dia ngedengar jeritan juga dari luar di jendela. Oh gitu. Oh sama ya? Tapi dia dari jendela. Kalau gue depan pintu. Gila deh. Itu tuh cewek teriak ya? Apa anak kecil teriak sih? Cewek teriak kali ini. Cewek teriak ya? Nanya-nanya,
Driver dong gue dong. Oh iya, mancing-mancing driver. Iya, saya dulu kan sempet tempatin mes yang di sana Pak, yang ada cerita-cerita itu. Lumayan serem Pak, saya 2 bulan gini. Lah kalau mes yang ini gimana Pak? Gitu. Tahu nggak jawaban drivernya? Pak, daripada yang di sana, lebih serem yang di sini. Ternyata 2 bulan gue di sana, nggak ada apa-apanya sama yang di sini katanya. Rame Pak kalau di sini mah Pak, dia bilang gitu. Banyak Pak kejadiannya. Fisik udah, maksudnya kelihatan orang gitu. Iya Pak, iya. Tapi semoga Bapak nggak ngalamin lah. Karena banyak banget testimoni. Ini di Sulawesi lo ya. Gila serem-serem lo kalau di sana. Ada satu lokasi lagi. Oh, ini di Kepulauan Riau. Salah satu pulau di Kepulauan Riau lah. Waktu itu tahun 2022, ada 2 temen gue datang ke sana. Cowok sama cewek, nempatin bentuknya kayak mes juga sih. Mes tapi cuma 2 kamar kalau ini. Jadi kecil-kecil. 2 kamar tapi ya lengkap, ada pantry, ada living room gitu-gitu lah ya. Jadi pintu masuk itu, masuk dari pintu itu sebelah kanan kamar, sebelah kiri kamar gini. Iya. Ini ruang tengah, kemudian ada meja makan, terus pantry. Tembusannya pantry. Nah, kalau mau ke pantry itu ada pintunya. Kalau nggak salah pintu sliding atau gimana gitu. Ada satu momen, mereka cuma beberapa hari kok, nggak lama. Malam terakhir sebelum mereka pulang kalau nggak salah tuh, kalau di sana itu memang klien gue makan malam itu memang sama mereka. Oh, bareng. Diajak makan bareng. Karena itu kayak kawasan gitu sih, perindustrian gitu. Nah ternyata temen gue yang cewek, dia janjian sama teman kuliahnya, kebetulan kerja di situ, ketemuan. Okay. Jadi habis makan sama klien, si cewek ini cabut. Tinggal si cowok doang ngobrol sama klien, nyampe jam 11, setengah 12-an, balik. Si cewek ini belum balik ternyata. Pas dia nyampe di mesnya masih kekunci soalnya. Mesnya masih kunci, terus dia minta kunci di satpam, di security dekat situ. Nah, kalau mau dibayangin, depan mes itu tuh kolam renang. Jadi modelnya gini. Ini ada bangunan restoran, terus di bagian belakang restorannya ini ada kolam renang. Nah di sini tuh mes. Okay. Jadi pintunya nggak ada buat kolam renang semua, kayak resort. Kayak resort. Ya, kayak cottage gitu. Ya. Jadi kalau kita duduk di restoran, ngadep ke belakang. Pemandangannya mes. Pemandangannya ada kolam dan mes itu. Si cowok ini habis ngambil kunci, buka kunci dong, buka pintu dong, ceklek, buka ini. Tatapan dia kan lurus ke pantry ya, dan posisi pantry-nya kebuka. Pintunya ada cewek berdiri di pantry. Dia buka gini, nge-freeze. Ini siapa nih? Bukan temen gue nih, karena kan pintunya kekunci. Sosok cewek, katanya sih lebih tinggi daripada ukuran cewek normal ya. Maksudnya kayaknya lebih tinggi dari manusia dewasa lah. Pakai dress panjang, tatap mata nih selama beberapa detik. Gila. Nge-freeze dia. Terus pas dia udah sadar, ini gue harus cabut ke belakang apa masuk kamar. Bingung tuh dia. Apa yang dia pilih? Masuk kamar. Iya. Kan berarti pas lari ngedeket ya? Iya dong. Pilihannya salah. Pintunya dibuka, nggak ditutup lagi. Langsung lari dia. Karena menurut dia nggak tahu, pikiran pendek dia adalah kalau gue cabut, gue malah nggak bisa balik nanti gitu. Gitu. Mau tidur di mana? Mendingan gue masuk kamar, gue melindungi diri aja. Dia mikir cepetnya gitu. Safe zone-nya nih. Iya, safe zone-nya gitu. Lari dia ngedeket, buka pintu, masuk, tutup. Si teman gue yang cewek datang, pintu kebuka. Pintu mes depan kebuka kan, dia heran kan akhirnya kan. Ini orang kenapa sih? Kok pintu depan dibuka, bahaya banget gitu kan. Kata-kata udah tidur. Karena itu udah lewat tengah malam lah, jam 12-an. Tidur udah dia tutup. Karena kan dia nggak tahu ceritanya ya. Iya. Dia biasa aja, dia masuk kamar, dia beraktivitas, udah tidur. Pas pulang baru cerita momen itu. Tahun 2022. Anjir, cewek dress panjang putih ya biasa. 2024. Gua kesana. Iya, sama temen gue cowok. mesnya yang sama apa beda bangunan? Nah, gue ditempatkan di dormitory, bukan di mes itu. Jadi ada lokasi terpisah dormitory, kayak apartemen gitu. Ya, untung aja ya. Kalau lu bayangin,
apartemennya tuh dulu apartemen tua yang nggak dipakai terus dipugar. Jadi kayak apartemen The Raid. Oh iya, kebayang lagi. Iya, kayak gitu persis banget. Ada tiga bangunan lempengan gitu kan. Nah yang baru dipugar yang ini yang gue tempatin itu. Gue nempatin lantai 3 dan itu nggak ada liftnya, naik. Bener-bener kayak The Raid. Kayak The Raid. Asli. Dan kayak rusun ya? Iya kayak rusun gitu. Tapi bedanya ini cuma 2 sisi gitu. Jadi bener-bener kayak cuma lempangan gitu kan. Satu ngadep ke sana, satu ngadep ke sana. Gitu. Jadi nggak ada koridor tengahnya. Jadi kita jalan di koridor ya, pinggirnya beranda ada balkon aja gitu. Di situ gue nggak ada apa-apa tuh, nggak ada apa-apa. Nah 2 malam terakhir sebelum gue balik itu kan makan malam pasti sama PIC-nya di restorannya itu, di restoran itu kan. Biasalah ngalor ngidul cerita, horor-horor juga. Iya. Nah, gue akhirnya cerita, iya Bu, saya juga banyak pengalaman. Oh iya, saya juga cukup suka sih Pak dengerin cerita horor. Pak Fauzan udah sering dapat cerita apa aja gitu. Lah ini Bu di mes ini, Ibu tahu nggak ceritanya? Teman saya yang waktu itu kesini. Oh iya Pak. Saya nggak kedengeran ceritanya, nggak diceritain ternyata. Terus gue ceritain yang tadi. Iya. Pas gue cerita, tempat duduk gue tuh ngadep ke belakang, Mas Bro. Tempat duduk gue di meja restoran itu ngadep ke pintu restoran belakang, ngadep ke mes itu. Iya. Pas gue cerita, keluar dia. Depan pintu. Ah gila kali. Ini kali ya, gue sampai gitu. Nongol lagi gitu. Ya, gue cerita menundukan. Jangan ngedeket lah, semoga gak gue dalam hati ngomong gitu kan, sambil ceritanya. Ya gitu ceritanya, gitu. Pas gue ngelirik tuh, udah di depan pintu mau masuk restoran. Aduh, ngedeket ya Allah. Terus akhirnya gue berhasil mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lebih netral. Enggak, mukanya itu lu lihat jelas. Normal aja, pucat gitu, rambutnya panjang. Oh cewek pada umumnya. Iya. Mukanya pucat. Iya. Udah mau masuk ya, tapi belok terus kayak jalan. Jadi gua ngeliatnya sampingnya dong. Oh jadi kayak ngomong apa lu? Iya. Kayak gitu. Terus di akhir percakapan pas sebelum gua pulang dari restoran itu, tapi beneran Pak Fauzan itu tertarik sama cerita-cerita horor gitu. Biasanya tuh cewek. Terus dia ngomong gini, kalau Pak Fauzan berani, kita ada mes yang kemungkinan gangguannya 100%. Anjir, ditawarin. Jadi selalu. Terus dia nanya, di mana Bu? Ada, di belakang sana. Jadi ini kan tadi cottage itu, nah di belakang ini ada mes lagi. Oh gitu. Ada 4 lantai kalau nggak salah. Satu lantainya tuh ada 3 kamar, 3 pintu yang di dalam pintunya, di dalam setiap pintu itu ada 3 kamar. Jadi gede, kayak bangunan rusun gitu. Kalau mau, nanti Pak Fauzan datang ke sini bed selanjutnya, saya tempatin di situ. Terus gue jawab, ditawarin. Boleh. 1 tahun kemudian, 2020, tadi kan 2023 ya. 23 atau 24 gitu. Iya, pokoknya 1 tahun kemudian. Oh iya, itu 23 yang kemudian setahun berikutnya adalah 2024. Gue nanya, Bu, saya jadi ditempatin di mes yang 100% itu. Terus dia jawab, jadi Pak, udah saya siapin. Aduh. Gimana? Mau ditukar? Enggak Bu, nggak apa-apa, aman. Oh, lu penasaran juga ya? Penasaran. Lu sama siapa kesana? Ada cowok lagi, namanya, kali ini nama asli nih, namanya Rafli. Oh, Rafli. Bang Rafli. Ya gue juga manggilnya Rafli. Gue nyampe di sana 9:30. Malam? Malam. Wow. Tapi Karena nyebrang dulu ya emang ya? Dari bandara nyebrang dulu kan ke pulau itu? Enggak, ada bandara di pulau itu. Oh, di pulau itu ada bandara? Iya, jadi Kepulauan Riau yang pulaunya ada bandaranya. Oh ya, jangan disebut lah. Jangan, ada beberapa tapi ya itulah. Terus 9:30 masuk, kita ternyata nempatin lantai 3. Lantai 3, nah si Rafli ini diceritain sama teman-teman gue yang udah pernah ke situ itu, terus dia jadi overthinking. Ini gitu. cowok tapi juga overthinking, parnoan. Dia buka pintu aja kayak, subhanallah, bismillah. Ya Allah, jangan ganggu. Jangan sampai kayak gitu, bro. Buka kan, ya Allah jangan ganggu. Saya cuma mau kerja, kayak gitu. Tutup pintu, cek, kunci, cerek, rap. Ada 3 kamar, rap. Ternyata rap. Kan kita explore semuanya. Buka 1, oh ini kamar. Oh,
nggak ada kamar mandi dalamnya. Pintu pertama, pintu kedua, wah nggak ada lagi. Terus ini pintu apa ya? Pas gue buka kamar mandi ternyata. Ada satu pintu lagi, pas dibuka itu kamar yang ada kamar mandi dalamnya. Jadi cuma ada satu kamar kayak master bedroom gitu lah ya, yang ada kamar mandi dalamnya. Karena gue tahu ini 100% ada gangguan kan. Terus gue ngomong sama Rafli, Rap, kita tidur sekamar aja ya, Raf. Strategi pertahanan dulu. Berarti kita tidur di kamar yang ada kamar mandinya. Biar aman lah ya, kita habis masuk udah nggak usah keluar-keluar lagi, maksudnya gitu kan. Oke mas. Seneng dia. Seneng, iya mas, bener mas. Asli sih mas katanya, asli sih mas. Lu kalau nggak ngomong begini, gue nggak tahu deh gue tidur sendiri gimana gitu. Udah kita prepare kasur apa segala, karena kasurnya itu kan cuma buat satu orang. Bantalnya kasurnya gede tapi bantalnya cuma buat satu orang doang, kayak cuma 2 bantal, 1 guling gitu. Berarti kan kita harus ngambil bantal dan guling dari kamar lain ya. Iya benar. Ya itu momen-momen ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Karena lampu ruangannya itu dimatiin, cuma ada lampu kayak gini di sebelah tempat tidur kan, jadi suasananya remang-remang gimana gitu ya. Terus lemarinya tuh lemari kayu gede yang 2 meteran. Kuncinya tuh bukan kunci yang zaman sekarang gepeng gitu, bukan. Kunci yang masih bulat. Iya, pakai manual gitu ya. Iya, yang lubangnya bisa kita intip. Kunci jadul banget. Yang dia panjang terus ujungnya ada geriginya itu. Iya. Buntutnya ini belakangnya bulat gitu. Jadul banget. Iya, yang dari tembaga. Iya. Udah kan, kita masuk nih, tutup pintu. Jadi kalau kita masuk kamar, itu langsung ketemu meja, ada TV. Nah ini ada lemari nih. Lemarinya ngadep ke kasur. Sebelah kanan ini ada space kosong. Terus mentok pintu kamar mandi ngadep ke sana. Jadi kalau kita tidur, ini tembok belakang ini tembok kamar mandi. Pintunya di sebelah sini. Iya, kebayang. Iya. Taruh koper, tak. Terus gue ngeliat ada lemari. Posisinya ngebuka gini nih. Terus gue ngomong sama Rafli, Raf, ada lemari, Raf. Rafli ini pernah ngalamin di Kalimantan. Dia nempatin satu kamar, twin bed. Dia taruh koper dia di kasur sebelah. Maksud dia biar nggak ada kejadian. Paginya kopernya pindah ke bawah. Sebaju-bajunya. Dan kejadiannya sama kayak gue di Medan. Lemarinya kebuka sendiri. Jadi tiap dia bangun pagi, lemarinya kebuka. Dia tutup, bangun pagi, lemarinya kebuka, kopernya pindah. Gua di Medan kan ngalamin lemari kebuka nih. Terus gue ngomong sama Rafli. Dan gue tahu cerita tentang lemarinya si Rafli itu. Gue ngomong sama Rafli, Raf, ini ada lemari kebuka. Menurut lu, kita buka aja atau kita kunci sekalian? Kata gue kunci sih mas, kata dia gitu. Kunci aja ya, biar aman. Gue tutup dong. Ya lemari kayu kan, gue kunci, ceklek. Gue ini, dek. Kekunci nggak bisa kebuka. Pastiin dulu ya. Berfungsi berarti. Aman Rap, aman, udah kekunci. Oke mas, nah kuncinya gue cabut. Gue taruh di meja yang di bawah TV itu. Lu atau gue dulu yang mandi, gue bilang gitu. Dia dulu. Gue dulu mas. Dia mandi, gue HP-an di kasur, dia selesai mandi, gue mandi. Gue selesai mandi, mas bro. Baru keluar nih, lagi mau naruh baju kotor. Dia di posisi di kasur, lagi laptopan gini. Tahu apa yang terjadi? Ada yang ngetok lemari dari dalam. Tok. Terus kita mandeng-mandengan. Iya dong. Lemari bukan sih Rap, gue ngomong gitu. Lemari mas, dia bilang gitu. Aduh lucu banget sih anjir. Kita mastiin kan? Iya. Lemari bukan? Iya lemari mas. Lah, apalagi? Oh iya, sisi sebelah sananya itu ada balkon. Ada balkon, terus ada pintu balkon kan pintu kaca ya, yang full gitu ya. Terus ditutupin korden aja. Jadi ini lemari, ini pintu balkon. Nah ini kasur nih, gitu. Udah biarin. Udah, nggak usah lu elaborate lah. Udah, acuin aja. Gue bilang gitu. Gue agak tenang karena kita berdua lah, ya kan. Udah tidur Rap, sekasur nih. Karena kan kasurnya king size. Gue ngadep ke sini.
ke area space kosong yang gue taruhin koper di bawah. Iya. Rafli ngadep ke balkon. Oke. Gini ngadep ke balkon. Sesekali gue tanya, Rap, ya Mas, oh lu belum tidur Rap? Jadi kita hubungan tapi ngobrol. Belum ngantuk Rap? Gak bisa tidur gue Mas. Berdoa aja berdoa, ya. Nah, gue masih scroll tapi posisi udah selimut udah ketup gini nih. Tiba-tiba dia bangkit duduk gitu. Mas, terus gue, kenapa Rap? Mas, asli sih Mas, dia bilang gitu. Asli sih Mas. Apa Rap? Lu gak usah aneh-aneh, gue bilang gitu. Mas, asli Mas ini Mas. Asli Mas, yakin Mas, dia bilang gitu. Ya apa? Gue gak bisa cerita sekarang sih, dia bilang gitu. Ya udah tidur, gue bilang gitu. Tidur. Itu gue udah, beneran 100% ini gitu. Mas, asli Mas, tidur Rap, gue bilang. Udah setengah emosi nih gue, karena dia saking parnonya kan, gue takut atmosfernya malah jadi mencekam kan. Iya. Terus mereka malah jadi makin bermunculan gitu. Iya. Rap, tidur Rap, berdoa, udah, lu ngadep sini deh. Gue ngadep sana, dia ngadep ke belakang gue, tidur. Bener ya Mas, kalau ada apa-apa kita cabut aja Mas, cabut. Iya udah, itu dipikir nanti, lu tidur aja. Dia udah separno itu. Tapi gue nggak tahu apa yang dia rasain. Dia belum cerita soalnya. Diem tuh, kita hening. Gue masih scroll-scrollan, gue masih nggak bisa tidur. Tapi gue juga merasakan situasi juga hening banget, benar-benar hening banget gitu. Ternyata si Rafli merem tapi nggak tidur. Kejadian ketokan pertama itu jam 11 malam. Jam 1 ngetok lagi. Dok. Terus dia ngomong, Mas, iya Rap, tidur Rap. Gue bilang gitu. Rap, tidur, baca doa, tidur, gue bilang gitu. Selang berapa saat, bangkit duduk lagi dia. Set. Mas, asli Mas. Dia bilang, apa sih Rap? Gue bilang gitu. Apa? Mas, enggak lah Mas. Mas, enggak Mas. Dia bilang gitu. Apa? Aduh gimana ya Mas, gue gak bisa cerita. Kalau lu gak mau cerita, lu diem, lu doa, udah tidur gitu. Kalau lu takut, lu cerita, terus gue gimana bisa bantu kalau lu nggak ngasih tahu kita harus ngapain, gue nggak tahu dong gitu. Iya. Dia ngomong gini, Mas, gue itu yakin itu bukan kaki lu Mas. Hah? Karena itu tangan, dia bilang gitu. Jadi betisnya dia dicengkram. Ada tangan gini, narik kakinya dia ke bawah. Oh. Kan gini kan posisinya kan. Nah gue tuh gini, jadi kaki kita tuh harusnya jauh-jauhan kan. Iya. Betisnya gue di sebelah sini udah. Oh, ada yang megang betisnya. Iya, dia bilang, Mas, gue tahu itu bukan kaki lu, Mas. Gitu. Apa sih? Tangan, Mas, itu, Mas. Tangan apa? Terus dia buka selimut kan. Ini tadi dipegang, Mas, dia bilang gitu. Wah, kacau, udah sampai kasur nanti kan. Terus gue mikir, di bawah nih. Iya kan? Udah, Rap. Udah. Nggak usah gue pokoknya mencoba untuk bertahan, nggak usah dielaborate. Posisi masih jam 1 pagi soalnya kan. Kondisi kamar waktu itu lu nyalain lampunya apa gelap? Nyala semua. Nyala semua. Nggak berani gelap-gelapan? Nggak berani gelap-gelapan gue. Nggak berani gelap-gelapan. Nyala, bener-bener nyala. Dan semua lampu di ruangan itu gue nyalain semua. Di luar, di kamar itu semuanya gue nyalain. Coba tidur lagi dia. Ditepuk pundak gue. Mas, beneran ini Mas. Apalagi Rap. Ditarik selimutnya. Selimutnya diketarik. Wah. Posisi waktu itu udah 1:30 jam 2. Akhirnya kita baru tidur tuh jam 2:30-an lah. Oh, baru capek ya? Itu pun kita, ya kayaknya kecapean ya. Maksudnya nggak sadar gitu. Terus pagi, terus dia bangun, dia berdiri, dia buka korden. Serat ke arah si balkon itu kan. Ini balkon nggak ada akses keluar kan Mas? Nggak ada lah, akses cuma dari dalam kamar doang. Tadi malam, sebelum kekacauan itu terjadi, yang dia pertama bangun, iya. Itu dia ngeliat ada orang jalan di balkon. Anjir. Siluet orang jalan di balkon. Wah, gila. Dan itu nggak cepet Mas Bro, pelan. Kayak orang lagi nyantai aja di balkon gitu. Dari arah sisi lemari sana, ngedeket ke dia. Jadi kayak ada gerakan, terus ternyata dia gitu, terus dia langsung bangkit yang pertama itu. Harusnya nggak ada orang dong Mas. Nggak ada Rap. Gini deh Mas, itu kan pagi itu hari pertama gue ngajar. Mas, kalau nanti malam ada apa-apa, mendingan kita cabut aja.
kita tidur, kita minta pindah atau gimana lah gitu. Ya udah, gue iyain dulu lah. Karena gue kan mau ngajar nih, udah fokusnya udah harus ke ngajar. Tapi ada satu kejadian lucu. Gue tuh kan kalau ngajar ada satu tas khusus yang isinya memang ATK buat gue ngajar, kayak spidol, apa, pointer dan segala macam gitu. Ada stiker apa, sticky note dan segala macam lah. Berangkat, dan itu tuh gue taruh di koper, Mas Bro. Nyampe venue, ketinggalan. Iya. Ya iyalah. Udah prepare apa segala macam, posisi udah jam 8 kurang 5, mulai jam 8, Mas Bro. Pas gue mau masukin si ini, pointer gue mana ya? Astagfirullah, di koper. Terus gue ngomong sama Ramli, Ram, ini sorry banget Ram, tapi lu boleh milih. Tas ATK gue ketinggalan. Mau lu atau gue yang ambil? Kalau lu takut, gue yang ambil, tapi lu opening dulu. Iya, benar. Biar tetap mulai jam 8, gak enak soalnya karena PP ya sekitar 20 menitan kan, tetap text time gitu. Walaupun masih satu area. Atau lu yang ambil. Terus dia mikir, gue yang ambil deh Mas. Yakin lu? Yakin? Udah bismillah aja. Dia lebih milih ngambil duluan dibanding openingnya. Lebih takut opening ternyata dia. Ternyata, apa lah gue ketemu setan daripada disuruh opening. Karena levelnya manajer. Dia masih baru kan, masih satu jalan tahun kedua lah kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang role-nya dia memang nge-asistenin gue aja gitu, nggak buat tampil di depan, makanya dia kan nggak prepare ya, jadi mending ketemu setan kali ya gitu. Tapi ya nggak ada apa-apa sih, terus dia ngambil apa segala macam udah. Habis itu malam berikutnya akhirnya kita tuh nggak yang langsung setelah makan malam tuh nggak langsung balik, jadi kita kayak sampai hampir tengah malam gitu yang benar-benar udah sampai ngantuk banget baru balik ke mes itu, terus akhirnya tidur. Kenapa? Ya karena takut ada ketukan lagi atau apa lagi gitu kan. Iya bener lagi. Tapi di malam-malam kan ada 3 malam, 4 hari 3 malam gue di sana, itu setiap malam tetap ada ketukan di jam-jam ganjil setelah jam 11. Gue jam 11 ada ketok lagi, tok 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 gitu. Nanti jam 1, tok tok tok. Kalau kita masih melek, pasti kita dengar ketukannya itu. Tapi sampai akhir itu kita nggak nyari tahu, terus dengan membuka itu nggak. Akhir malam terakhir tuh besoknya kita udah flight balik. Gue bertestimoni kan akhirnya kan sama si PIC-nya. Wah beneran Bu, 100% mantap ini. Tiap hari ini gitu. Minimal ada ketukan itu. Emang sebelumnya kenapa dibilang 100%? Gue nanya gitu. Terus dijawab, iya Pak, setiap jam 11 malam semua pintu di mes itu diketuk. Oh gitu. Pintu depan. Bukan pintu kamar ya, pintu depan. Ada yang ketuk. Tok 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 tok. Tok 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 ya. Nanti geser. Tok 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 gitu. Terus gue melempar pertanyaan liar. Pernah ada yang buka nggak Bu? Ya pernah. Apa yang dilihat? Ya ada Pak gitu. Ada sosoknya Pak. Ada sosoknya ternyata. Sosoknya cewek. Ya biasa dress panjang gitu, cuma mukanya acak adut lah. Gitu. Itu dibuka, ada beneran ada. Bahkan gue lupa ingat waktu itu dijelaskan apa sampai pingsan atau gimana pas ngebuka. Dan itu nggak cuma sekali ya, artinya ada beberapa momen orang mungkin memberanikan diri untuk buka. Terus gue mikir, yang lewat kemarin kali ya, yang Rapli lihat kali ya. Gue mikir gitu, ya udahlah. Berarti ini dinobatkan sebagai mes paling angker lah ya selama lu dinas-dinas ya? Iya, karena itu beneran tiap hari yang kayak semencekam itu kan. Intens ya? Intens banget. Sampai gitu. lu nggak berani di situ, nunggu malam dulu pas mau tidur aja di situ ya kan? Ngomong-ngomong Rio, ada teman gue sih, tapi bukan di situ. Geser sedikit nih. Di Jambi kalau nggak salah. Oke. Di mes juga. Tapi dia satu kamar berdua tuh, twin bed. Posisinya adalah ini pintu kamar masuk, ini kasur, ini ada kasur kan, tengah-tengahnya biasa ada lemari kecil kan. Nah ini pintu kamar mandi. Oke. Jadi sebelah orang yang ini tidur, ini tembok kamar mandi kan. Kalau mau ke kamar mandi berarti gini kan, belok. Temen gue waktu itu belum tidur, jelang tengah malam. Klosetnya nge-flash. Oke. Cek, cus.
Terus dia pikir kayak, mungkin otomatis kali ya atau apa gitu ya. Ada aktivitas ternyata. Kayak orang memang lagi habis BAB atau apa gitu, kayak ada aktivitas ya. Tapi dia ngeliat itu temennya di depannya dia kan lagi tidur. Itu malam pertama tuh dia datang. Temennya tuh si orang ini nih yang ngedenger suara itu tuh adalah temen gue yang datang pertama di Kepulauan Riau itu. Oke. Yang nemenin gue. Terus dia lihat, tapi temen gue ini tidur. Yang di sana siapa gitu. Malam berikutnya si temennya ini ngalamin. Temen gue lagi tidur. Si temen yang gue satu ini lagi mainan HP gini nih. Berarti kan dia ngadep ke ini sisi pintu kamar mandi ya? Ya kan? Gini kan. Di bagian bawah sini deket kakinya dia ada kepala nongol gini. Iya. Males banget. Cewek rambut panjang gitu. Jadi rambutnya terurai gitu. Gini. Deket kaki kan. Astagfirullah. Terus dia agak miring gitu kan. Terus pas di sudut mata, oh udah nggak ada. Balik lagi dia. Tahu nggak nongolnya di mana? Di tengah-tengah. Jadi nggak di bawah, agak ke sini nih. Lebih tinggi maksudnya. Tadi kan di sini nih. Ibaratnya tadi di sini nih. Ini agak tinggi. Kayak dia udah berdiri. Kalau tadi mungkin dia jongkok. Dia berdiri. Gini lagi. Astagfirullah. Terus dilihat sama dia. Jadi tatapan mata tuh katanya. Terus tahu apa yang terjadi? Kan gini kan, kelihatan doang kan. Terus gerak ke atas. Astaga. Jadi gini. Iya. Jalan ke atas. Astagfirullah. Itu ban bantal dia. Terus mencoba untuk tidur. Serem juga tuh berarti mesnya. Wah. Sumatera. Mantap ya mes-mesnya di sana ya. Gue pernah salah satu klien gue adalah tempat kuliah lu, Mas Bro. Oh iya. Iya. Gue pernah di sana. Gue pernah di mes itu, iya di Bangka. Yang di mes yang dekat itu, dekat PT-nya. Iya. Lah itu rumah Belanda semua? Iya, rumah Belanda semua. Orang pianonya bunyi sendiri. Itu kan rumah Belanda semua mesnya. Itu serem gitu. Bunyi sendiri. Itu mes itu juga. Yang dekat perempatan tuh, kalau lu inget. Yang paling gede yang dekat perempatan itu. Di situnya. Gue di sisi sininya. Yang kebagi dua mesnya. Yang kebagi dua. Yes. Yang paling gede kan sini nih. Depannya ada minimarket waktu itu. Koperasi. Dekat museum. Ya. Lo dekat museum ya? Oke. Museum kan sebelah sini kan. Ya. Oh, lu di situnya. Temen gue yang ada pianonya itu. Nah, rumahnya gue tuh, selang satu rumah dari mes. Oh, yang lu ceritain itu ya? Ya, di situ rumahnya. Tadinya itu rumahnya gue. Bener berarti. Tapi memang atmosfernya beda ya. Kacau. Kalau malam dah. Asli. Kalau malam parah itu. Iya, gue kan jalan-jalan lah ya. Maksudnya menikmati suasana aja, coba. Nggak jauh-jauh. Parah itu. Sekarang udah dipugar sih, setahu gue. Untungnya dipugar. Sekarang juga gue lihat kemarin terakhir kesana pulang udah bagus-bagus sih. Iya udah bagus-bagus, udah diratain terus dibangun lagi. Catnya udah baru-baru semua. Dulu mah boro-boro diurus. Iya, gue datang sebelum dibongkarin itu. Sekarang mah udah rapih. Catnya udah terang-terang semua. Iya. Udah nggak kusam kayak dulu. Perubahan legendnya gitu tuh, pianonya bunyi sendiri. Selalu serem nih cerita-cerita dari Bang Paujan nih, dan Bang ini thank you banget. Sama-sama. Sama teman-teman di rumah. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Masih dinas? Mau berangkat ini minggu depan. Iya, kemana? Kalimantan. Semoga dapat cerita baru. Ini lebih deket ke Malaysia atas malah. Oh, daerah mana? Tarakan? Ya, itu Kalimantan Utara ya berarti ya. Iya, Kaltara. Karena gue ke Malaysia dulu baru naik mobil ke Indonesia. Iya ke? Ngapa kau? Gue nggak tahu sih akan ditempatkan di mana ya di sana, tapi lumayan ada 3 kali nanti bolak-balik ke sana, dan setiap ke sana 1 minggu. Oke, pokoknya lancar selalu. Amin. Pulang selalu membawa cerita ya. Ini kan gue nungguin cerita dia 2 tahun. Pertama 2 tahun nih. Ya mungkin ntar nungguin lagi setahun sama 2 tahun lagi cerita lagi sini.
Itu belum sama yang kecil-kecil lah ya kan, ada kan yang misalnya nginep di hotel apa segala macam tuh ada aja. Tapi yang epic lah kira-kira itu. Ini gue nungguin cerita dia, emang udah gue order dari 2 tahun lalu guys. Jadi ya malum kalau ceritanya panjang, jadi emang udah disimpan dan dikumpulkan selama 2 tahun. Kita janjinya juga udah lama ya. Itu cerita lagi mas, ya ada kok, tenang, ntar kan masih sering dinas. Oh ya udah, sekarang hari ini dan jam ini tentunya. Alhamdulillah bisa cerita. Janji ini terpenuhi, mantap. Yes. Thank you, Bang. Sama-sama, Mas Gilang. Oke, lancar selalu ya kerjaannya, pokoknya sehat selalu ya. Dan buat teman-teman di rumah nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan yang mau cerita juga datang langsung sini, yang punya cerita yang sama mungkin kayak Bang Fauzan, mirip-mirip atau cerita lainnya. Nggak apa-apa, cerita bareng kita di sini di Bekasi. Itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Itu langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet-ribet lagi. Oke. Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit. Bang Fauzan juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.